Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel ini, Ojol Mah Bebas. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat-sehat? Saya berharap kalian semua sehat, sama seperti saya sehat. Dan bagaimana orderan kalian? Aman? Lancar? Ya, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman tips untuk mengenali atau menghindari orderan fiktif ya teman-teman. Nah, jadi orderan fiktif ini benar-benar sangat mengganggu teman-teman, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali menjadi driver Maxim. Ini saya akan bagikan pengalaman untuk teman-teman ya, supaya kita terhindar dari orderan fiktif. Ketika saya mendaftar di kantor Maxim pertama, saya diberitahu oleh petugas di sana, salah satu adalah tentang bagaimana kita bisa mengenali orderan fiktif teman-teman. Tetapi pada kenyataannya ada juga teman-teman yang lain teman-teman yang masih saja menjadi korban dari penipuan orderan fiktif ini teman-teman. Saya sendiri pernah mengalami ini tahun 2016 ketika saya masih menjadi ojol Gojek teman-teman ya, menjadi mitra Gojek. Dan pada waktu itu saya mengalami kerugian walaupun hanya sedikit teman-teman, hanya 32.000 pada waktu itu, tetapi itu menjadi pengalaman buat saya. Dan ketika menjadi driver Maxim juga, saya banyak kali mendengar dan ketemu dengan teman-teman sesama driver Maxim. Mereka share bahwa ada yang mengalami kerugian bahkan sampai ratusan ribu rupiah teman-teman ya. Sangat sayang sekali teman-teman ketika kita seharian mencari orderan, tapi pada akhirnya kita harus rugi teman-teman ya, oleh karena orderan fiktif ini. Nah, di aplikasi driver Maxim sendiri teman-teman, di situ ada pemberitahuan juga ya teman-teman, memperingatkan buat kita para driver ya. Di situ ada waspada penipuan. Nah, di sini ditulis atau diperingatkan oleh Maxim ya, bahwa jika pelanggan meminta Anda untuk melakukan transfer online atau mendanai ulang akun melalui Diamond Mobile Legends, Tokopedia, Lazada, Shopee, Pulsa atau sejenisnya, kami harap Anda akan dengan sopan menolak permintaan tersebut karena ini adalah salah satu bentuk penipuan ya teman-teman. Jadi Maxim tidak mengemban tanggung jawab apapun atas kerugian yang timbul di pihak mitra. Oleh sebab itu kami meminta Anda untuk amat berhati-hati terkait order food dan shop ini teman-teman. Nah, di sini juga dikatakan teman-teman, para penipu bisa saja menuliskan pesan melalui chat, order, SMS, atau WhatsApp menghubungi Anda dan mengatakan bahwa mereka adalah pegawai kami. Ya, jadi berhati-hatilah, para pegawai kami tidak akan pernah meminta Anda untuk mentransfer dana, mendiktekan kode, memasukkan kombinasi apapun, atau meminta Anda memberikan data pribadi melalui telepon. Nah, itu salah satu pemberitahuan dari Maxim sendiri melalui aplikasi driver Maxim teman-teman ya. Nah, saya akan memberitahukan juga kepada teman-teman seperti apa atau ciri-ciri orderan fiktif itu seperti apa teman-teman. Nah, ciri-ciri orderan fiktif itu teman-teman adalah pelaku ini atau penipu ini selalu memesan orderan itu ongkirnya besar teman-teman, antara 10.000, 15.000, 20.000 dan seterusnya. Dan ciri-ciri yang kedua adalah kebanyakan para penipu atau pelaku ini memesan orderan Maxim itu teman-teman di minimarket atau di apotik teman-teman. Jadi kalau di minimarket biasanya dia memesan makanan ya, roti tawar dan sebagainya. Begitu juga di apotik dia memesan obat-obatan teman-teman. Tetapi di deskripsi itu disertakan dengan pengisian pulsa, pembayaran online, pembayaran voucher-voucher Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman beberapa orderan yang fiktif ya, contoh orderan yang fiktif teman-teman. Jadi orderan fiktifnya seperti ini ya. Di sini ongkirnya 9.800. Pelaku memesan di Alfamidi Petimura dan diantarkan ke Apotek Kimia Farma Setiabudi. Nah, dia menambahkan ongkirnya 3.000 rupiah teman-teman. Nah, deskripsinya teman-teman bisa lihat ya. Dia menulis, saya order bayar Bukalapak di Alfamidi dengan kode sekian-sekian, harga 115.500 serta struk bayarnya distempel kasir. Nah, ini adalah satu juga ciri-ciri dari orderan fiktif teman-teman ya. Nah, orderan fiktif yang lain adalah seperti ini teman-teman. Yang berikutnya teman-teman, ongkirnya 15.000. Pelaku atau penipu ini memesan di Alfamidi Jalan Sis Al Jufri ke BTN Laswani Bawah teman-teman. Penipu ini menulis di deskripsinya
tolong beli roti tawar sari, roti 1, susu Frisian Flag kaleng kecil 1, dan pulsa ke nomor 08 sekian-sekian yang 75.000. Nah, ini juga adalah salah satu orderan fiktif ya teman-teman. Nah, orderan fiktif yang lain teman-teman seperti ini teman-teman. Ongkirnya 14.900 teman-teman. Pelakunya memesan dari Apotik Kimia Farma ke BTN BMW Bukit Malontara teman-teman. Deskripsinya beli obat Sunmol sirup buat anak umur 2-6 tahun dan pulsa ke nomor 08 sekian-sekian yang 75 teman-teman ya. Nah, ada banyak juga teman-teman orderan-orderan fiktif yang seperti ini, tetapi teman-teman juga harus mengenalinya teman-teman, bahwa orderan-orderan seperti ini pada umumnya sama teman-teman. Jadi selalu dia memesan di minimarket, Alfamidi, Indomaret, Alfamart, atau di apotik-apotik, dan di situ di deskripsi teman-teman bisa melihat bahwa dia juga memesan pulsa dan pembayaran lainnya. Nah, tetapi teman-teman juga harus pintar-pintar juga untuk melihat orderan fiktif teman-teman, karena ada orderan fiktif juga yang di deskripsinya tidak menulis seperti demikian ya teman-teman. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman contoh orderan fiktif yang deskripsinya tidak menulis bahwa pelaku meminta untuk mengisi pulsa, membayar Bukalapak dan lain sebagainya ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ongkirnya 29.800. Pelakunya memesan dari Indoren Car Palu ke Polsek Palu Timur teman-teman. Deskripsinya coba teman-teman lihat ya. Rokok Surya 2, Kratindeng 2, kopi Torabika, susuk minyak angin, cap kapak, kuku Bima, nomor WA 08 sekian-sekian. Nah, pelaku menambahkan ongkirnya teman-teman bisa lihat di sini 20k teman-teman ya, 20.000 rupiah, dan ini sangat besar sekali teman-teman. Kebanyakan pelaku ini menggunakan alamat pengantarannya itu di polsek atau di kantor polisi teman-teman ya, supaya itu untuk mengecoh driver, supaya para driver percaya bahwa yang memesan ini adalah polisi. Dan perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman sudah terlanjur menerima orderan ini, nah ketika kita menghubungi nomor pelaku, kadang nomor pelaku ini ketika ditelepon langsung tidak aktif, atau ketika kita menghubungi lewat WA itu aktif, tetapi teman-teman bisa lihat di foto profil dari WA-nya itu ada kebanyakan gambar seorang polisi teman-teman. Jadi penipu ini memang sangat pintar melakukan berbagai cara untuk mengecoh para korbannya ya teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman contoh atau ciri-ciri dari orderan-orderan fiktif di aplikasi Maxi teman-teman. Semoga video ini bisa membantu kalian dan kalian bisa lebih hati-hati untuk menerima orderan seperti ini. Lebih baik sebelumnya kalian pastikan baik-baik sebelum kalian menerima orderan, kalian baca baik-baik deskripsinya seperti apa, apalagi ketika kalian menerima orderan yang titik penjemputannya itu di minimarket atau di apotik teman-teman. Memang tidak semua orderan di Maxim itu yang memesan melalui minimarket atau apotek itu semua fiktif teman-teman, tetapi kita bisa mengenalinya lewat deskripsi yang tadi seperti saya jelaskan ya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu dan kalian semua bisa mendapatkan pendapatan yang maksimal setiap harinya teman-teman. Oke, itu dari saya. Salam aspal cura.